Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Indriani. Saya mahasiswa dari Stikes Media Husada Bogor, Prodi S1 Keperawatan tingkat 1. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kepribadian perawat. Nah, pengertian kepribadian sendiri itu apa sih? Jadi, kepribadian atau personality berasal dari kata personer, yang berarti topeng. Hal ini lambat laun berubah menjadi istilah gambaran sosial atau peran tertentu pada diri individu. Pengertian kepribadian perawat adalah keseluruhan cara seorang perawat dalam bereaksi dan berinteraksi dengan pasien dan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian terjadi secara dinamis. Hal ini dikarenakan adanya konsentrasi energi seperti lapar, haus, yang disebut dengan motif. Nah, selanjutnya tahap perkembangan kepribadian menurut Edison ada 8 tahap. Yang pertama, masa baik. Yang kedua, masa kanak-kanak awal. Yang ketiga, masa prasekolah. Yang keempat, masa sekolah. Yang kelima, masa remaja. Yang keenam, masa dewasa awal. Yang ketujuh, masa dewasa. Dan yang terakhir, masa hari tua. Nah, struktur kepribadian sendiri ada 3. Yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. ID merupakan sistem kepribadian yang asli, yang merupakan aspek biologis kepribadian dan berkaitan dengan aspek jasmania. ID menghilangkan ketidaksengajaan melalui refleks, seperti bersin, batuk, dan berkedip. Dan ada juga proses primer. Misalnya, pada saat kita lapar, pasti kita akan membayangkan makanan. Yang kedua, ego. Ego merupakan aspek kepribadian psikologis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk menilai realita atau kenyataan pada dunia luar. Yang ketiga, superego. Superego merupakan filter dari sensor, baik buruk, benar salah, boleh tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Superego memberikan pemahaman benar versi salah dan pantas versi tidak pantas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tipologi kepribadian menurut Hippocrates Galenus. Yang pertama, tipe kepribadian koleris. Orang yang memiliki tipe ini penuh dengan semangat, daya juang besar, optimis, dan mudah marah. Kedua, tipe kepribadian melankolis. Orang pada tipe ini mudah kecewa, daya juang kecil, pesimistis, dan penakut. 3. Tipe kepribadian flegmatis. Orang pada tipe kepribadian ini tidak mudah terburu-buru, tenang, tidak suka dipengaruhi, dan setia. Yang keempat, tipe kepribadian sanguinis. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini mudah bergaul, mudah senyum, periang, lincah, dan tidak mudah putus asa. Faktor yang mempengaruhi kepribadian ada 5. Yang pertama, biologis. Yang kedua, lingkungan alam. Yang ketiga, pengalaman kelompok manusia. Yang keempat, sosial. Yang kelima, pengalaman unik. Apa sih pentingnya perawat mengetahui tipe kepribadian? Yang pertama, agar tidak terjadi kesenjangan atau kesalahpahaman antara perawat dengan pasien yang akan berpengaruh terhadap proses keperawatan. Yang kedua, perawat mampu mengendalikan diri saat berhadapan dengan pasien yang mempunyai karakter yang berbeda dengan dirinya, dan juga saat terjadi proses keperawatan. Yang ketiga, perawat mampu berinteraksi baik dengan pasien maupun keluarga pasien, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara perawat dengan pasien. Yang keempat, perawat mampu memenuhi kebutuhan pasien, bukan hanya sekedar medikal, tetapi juga sosial, spiritual, untuk mempercepat proses penyembuhan pasien. Dan yang kelima, perawat mampu memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada pasien dan keluarga pasien, sehingga akan meningkatkan kenyamanan pasien. Apa sih ciri kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang perawat? Yang pertama, keadaan fisik dan kesehatan yang baik. Yang kedua, berpenampilan menarik. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, keriangan, optimis, dan percaya diri. Yang kelima, berjiwa sportif. Yang keenam, rendah hati. Yang ketujuh, murah hati. Yang kedelapan, ramah, simpati, dan kerjasama. 9. Dapat dipercaya. 10. Loyalitas. 11. Sikap sopan dan santun. 12. Pandai bergaul. 13. Rasa humor. 14. Pandai menimbang perasaan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.